Semangat pagi di hari Rabu, 7 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, renungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul perenungan dalam ungkapan Jawa, Guci lengo kayu gapuk. Guci lengo kayu gapuk merupakan gambaran ideal orang berpasangan atau pengantin. Sebenarnya guci lengo kayu gapuk merupakan singkatan dari beberapa kosakata. Guci singkatan dari lugu suci yang berarti jujur, tulus, dan suci. Pasangan pengantin harus selalu jujur dan terbuka menjaga kesucian dan kekudusan. Lengo, singkatan dari menteleng lungo, yang berarti melotot dan pergi. Pasangan yang harmonis tidak boleh saling melotot, apalagi setelah melotot kemudian pergi. Kayu singkatan dari kaku ngguyu, yang berarti kaku atau keras dan tertawa. Pasangan harmonis mestinya saling mengisi dan saling melengkapi. Jika yang satu sedang kaku, yang berarti keras, sepaneng, mungkin juga stres, yang lain harus bisa menerima bahkan dengan tertawa. Kaku dalam hal ini identik dengan garwo yang berpengertian siji sigar, siji dowo. Satu terbelah, satunya lagi keras dan panjang. Sedangkan gapuk, singkatan dari lego dipuk-puk, yang berarti puas dibelai-belai. Pasangan harmonis jika salah satunya mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, apalagi berprestasi, hendaknya yang lain memberikan penghargaan. Penghargaan tidak harus berupa barang atau ya sesuatu yang dinilai dengan mata uang. Belayan, ucapan yang menyanjung, ungkapan kasih sayang adalah bentuk penghargaan yang terbaik bagi pasangan. Inti ungkapan guci lengo kayu gapuk adalah upaya membangun keharmonisan dalam berpasangan. Anggota keluarga Allah sebagai orang percaya digambarkan sebagai pengantin perempuan dan Tuhan adalah pengantin laki-laki. Dengan demikian semestinya guci lengo kayu gapuk juga bisa diterapkan guna membangun keharmonisan hidup berpasangan dalam iman. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan kepada kita. Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 11 demikian. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia.
Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apakah itu yang membubung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semuanya membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiang dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Demikian kesaksian kitab Kidung Agung. Anggota keluarga Allah berawal dari guci, lugu suci, yang berarti jujur, tulus, dan suci. Penulis kitab Kidung Agung menggambarkan kerinduan pengantin perempuan pada pengantin laki-laki, hingga berusaha untuk mencari pengantin laki-laki. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku, ku cari tak ku temui. Ranjang yang dinyatakan oleh pengantin perempuan adalah tempat untuk memadu cinta. Apakah tempat kita anggota keluarga Allah, tempat saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara semua memadu cinta dengan Tuhan sang pengantin laki-laki yang kita dambakan? Lewat ibadah, doa, kidung-kidung rohani, nyanyian-nyanyian mazmur, kita orang percaya bisa bercinta dengan Tuhan. Marilah kita mendasari ibadah, doa-doa harian kita, nyanyian-nyanyian rohani yang selalu kita lantunkan, nyanyian-nyanyian mazmur yang kita ungkapkan dengan guci, jujur, tulus, dan suci. Jangan sampai tempat bercinta dengan Tuhan kita kotori dengan berbagai motivasi ketidakjujuran, ketidaktulusan, apalagi kenajisan yang jauh dari kesucian hati. Jangan sampai tempat bercinta dengan Tuhan digunakan untuk mencari berkat, karena sebenarnya setiap hari, setiap saat kita sudah diberinya berkat. Jangan sampai tempat bercinta dengan Tuhan kita kotori dengan suap yang dibungkus dengan ungkapan syukur dan persembahan. Karena sebenarnya Tuhanlah yang memiliki segala-galanya, kita tidak punya hak apa-apa. Janganlah tempat bercinta dengan Tuhan kita kotori dengan kenajisan karena sakit hati, karena amarah, jengkel, dan lain sebagainya. Mari terus mencari dan mencari Tuhan hingga kita bisa bercinta dengannya.
boleh bertanya kepada setiap yang kita temui tentang Tuhan. Tetapi jangan pernah percaya pada omongan mereka. Karena mereka sebenarnya sama seperti kita. Mereka juga sedang mencari Tuhan. Seperti yang digambarkan oleh penulis kitab Kidung Agung ketika pengantin perempuan bertemu dengan para peronda malam. Mereka bertanya, tetapi mereka juga tidak tahu. Dan Tuhan hanya bisa kita temukan di dalam kejujuran, ketulusan, dan kesucian hati. Saat dalam kejujuran, ketulusan, kesucian hati kita menemukan Tuhan, janganlah sambil lalu atau bersegera ganti pada aktivitas atau pekerjaan lain. Jangan hanya lengo, menteleng terus lungo, bertemu sebentar dan segera meninggalkan Tuhan. Tetapi bawalah dan bercintalah dengan Tuhan dalam keseluruhan hidupmu. Biarlah ibadah, doa, nyanyian, dan pujian yang kita lakukan hanya menjadi tempat awal kita menemukan dan menikmati cintanya. Selanjutnya, bawalah cinta itu dalam aktivitas dan kerja sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Biarlah kenikmatan cinta Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu. Saat engkau pun melakukan setiap apa yang dikehendaki dan disabdakannya, niscaya hidupmu akan diliputi dengan sukacita dan bahagia. Anggota keluarga Allah, memang perjalanan hidup tidak mudah dan selalu mulus, selalu enak, selalu nyaman tanpa hambatan. Ada peristiwa-peristiwa yang kaku keras, bahkan yang tragis dan mengerikan. Tapi nikmatilah semuanya dengan tertawa, karena cintanya sudah engkau dapatkan. Biarlah kayu, kaku, guyu tetap ada di dalam hidup kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkarya bagi kita. Bahkan di dalam Kristus kita sudah dimenangkannya, kita sudah diselamatkannya. Biarlah kita tetap mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Biarlah maut ditelan oleh kemenangan. Karena kita pun akan menjadi gapuk, lego, dipuk-puk, merasa puas dan dibelai-belai oleh Tuhan. Sama seperti putri-putri Yerusalem yang melihat Raja Salomo yang memakai mahkota dan mengendarai joli atau kereta raja yang berhiaskan keindahan dan kemegahan yang terbuat dari barang-barang berharga, emas, perak, dan lain sebagainya. Biarlah bebauan harum juga kita nikmati dalam sepanjang hidup kita. Tatkala sebagai anggota keluarga Allah, kita tetap bercinta dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, selayaknya kita selalu menikmati cinta Tuhan dan kita selalu bercinta dengan Tuhan, karena kita sudah menemukan Sang Juru Selamat. Bagai nyanyian yang diungkapkan dalam Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 13. Aku duwe pamarto Yesus Kristus asmanyo kang wis ngorbanken sarira ngruwataku sing dosa. Tueku,
Gusti Yesus pamartaku, tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarta satu ing kasetyan, yen aku nyangga panandang pinaringan karosan. Tueku Gusti Yesus pamartaku, tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarta putreng Allah pripatya, yen aku karupan susah tinunggil mretan lesah. Dueku Gusti Yesus pamartaku, tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarta salami nyopanggreh, lamun pepeteng nglimputi Gustiku kang ngluwari. Dueku Gusti Yesus pamartaku, tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarta sih rahmate tan kendhat, yen aku tumipeng dosa den tuntun mring pitobat. Dueku Gusti Yesus pamartaku, tak puji terus ing kalbu. Kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur, terima kasih untuk cintamu yang begitu dahsyat bagi kami. Layakkan kami untuk selalu merasakan cintamu, dan kami selalu bercinta dengan Tuhan, sumber kehidupan kami, dengan cara kami mewujudkan kehidupan yang taat kepada Engkau saja. Seperti nyanyian yang boleh kami lantunkan, kami telah menemukan juru selamat, sumber kehidupan kami. Keselamatan sejati sudah boleh kami rasakan, kemenangan sudah kami terima, sehingga maut sudah dikalahkan, ditelan oleh kemenangan karena karya Sang Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Untuk itu layakkan kami untuk selalu mewujudkan kehidupan sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan. Biarlah kasih kuasa-Mu nyata bagi hidup kami. Aktivitas dan kegiatan kami hari ini sepenuhnya kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tatkala kami harus melakukan segala aktivitas dengan segala kegiatan di suasana pandemi ini, kami tak meyakini kasih kuasa dan cinta Tuhan yang ada, dan kami pun boleh menyatakan cinta kami kepada Tuhan. Layakkan kami, anggota keluarga Allah, yang sedang dalam kelemahan ragawi, sakit penyakit, kami tetap mewujudkan cinta kepada Tuhan karena kami merasakan telah dicintai dengan demikian. Guci, lengo, kayu gabuk juga boleh terjadi ketika kami menjadi anggota keluarga Allah sebagai pengantin perempuan, dan Tuhan sendiri menjadi pengantin laki-laki bagi kami. Sakit penyakit apapun dalam kondisi yang kami rasakan,
baik karena dampak COVID ataupun sakit penyakit yang lain, Tuhan berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Mampukan juga kami, para anggota keluarga Allah, mengajak, mendorong, membimbing, melatih anak-anak kami juga merasakan cinta Tuhan, sehingga pada saatnya anak-anak kami juga selalu mewujudkan cinta kepada Tuhan, meneladan kami para orang tua yang mencintai Engkau karena kami terlebih dahulu merasakan cinta-Mu. Biarlah suasana Paskah, peringatan kebangkitan-Mu, semakin memperkuat bukan hanya keyakinan tetapi rasa iman kami ketika Engkau mencintai kami dengan mengorbankan tubuh dan darah dan menang atas kehidupan kuasa maut bagi kami semua. Layakkan kami tak berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai desa-desa, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Biarlah mereka bersama-sama dengan komponen bangsa dan negara yang lain bekerja sama bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi, tetap di dalam naungan tangan kasih dan kebijaksanaan Tuhan saja. Dalam suasana pandemi terjadi dan Engkau izinkan bencana dialami oleh beberapa saudara kami yang ada di daerah NTT, NTB dan bagian-bagian yang ada di sana. Biarlah kasih kuasa-Mu menjadi sumber kekuatan. Engkau tidak pernah melepaskan mereka dari cinta-Mu dan mampukan mereka juga merasakan cinta-Mu yang tidak pernah habis. Kalau Tuhan memakai kami, gereja-gereja Tuhan, anggota keluarga Allah untuk terlibat, mendorong, bahkan kami saling mendukung ketika merasakan cinta Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi semuanya. Bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera. Biarlah Tuhan juga memakai masyarakat untuk hidup semakin baik, tertib dan taat dengan segala yang dihimbaukan untuk kebaikan bersama dari aparat ataupun para pemimpin. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami kala dalam kelemahan manusiawi seringkali kami merasa kehilangan cinta Tuhan sehingga kami tidak mau bercinta dengan Tuhan. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin kami. Di dalam segala kondisi keterbatasan manusiawi mereka ada bagian-bagian yang harus diakui menjadi kelemahan dan cacat celah mereka, termasuk wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di bumi pertiwi ini. Itu doa kami dalam Kristus, kami mengaturkan semuanya. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan dengan tetap bercinta bersama Tuhan, Sang Sumber kehidupan, membawa berkat yang telah diperintahkannya kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah, melingkupi, menguasai, memampukan setiap anggota keluarga Allah bercinta dengan Tuhan selalu. Amin.